Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita masih akan membahas mengenai prediksi soal untuk persiapan menghadapi seleksi P3K khususnya untuk formasi perawat tahun 2022. Soal-soal yang kita bahas nanti masih berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang pada tahun kemarin mengikuti seleksi P3K. Jadi kemungkinan besar soal-soal serupa akan diujikan lagi pada ujian P3K tahun ini. Jadi buat semuanya tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Anda adalah perawat di poli umum Puskesmas Rawat Jalan. Suatu hari, datang pasien dengan keluhan nyeri saat BAB, muncul benjolan dan terkadang keluar darah. Saat akan melakukan pemeriksaan, Anda akan memposisikan pasien dengan posisi A. Posisi Fowler, B. Posisi litotomi, C. Posisi dorsal recumbent, D. Posisi Trendelenburg, atau E. Posisi knee chest. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan waktu 5 detik buat teman-teman memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi E. Posisi knee chest atau biasa juga disebut dengan posisi genupectoral. Soal-soal terkait posisi pasien ini pada tahun kemarin juga sempat keluar ya teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas dari setiap opsi jawabannya. Yang pertama, posisi Fowler atau posisi duduk adalah posisi dengan tubuh setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi ini dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan atau memfasilitasi fungsi pernafasan klien. Indikasi dilakukannya posisi Fowler ini adalah yang pertama pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan dan pada pasien yang mengalami imobilisasi. Kedua, posisi litotomi adalah posisi di mana pasien terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menggantungkan kedua betisnya pada penompang. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Dan indikasi dilakukannya posisi litotomi yang pertama pada pasien yang akan dilakukan pemeriksaan genitalia atau ginekologi. Kedua, pasien yang akan melakukan proses persalinan dan untuk menegakkan diagnosa atau memberikan pengobatan terhadap penyakit pada uretra, vagina, dan kandung kemih. Berikutnya, posisi dorsal recumbent adalah posisi terlentang dengan kedua lutut kaki fleksi dan tumit atau telapak kaki menempel pada tempat tidur dan kedua kaki direnggangkan. Nah, ini mirip dengan posisi yang sebelumnya yaitu posisi litotomi. Bedanya pada posisi litotomi tadi posisi kakinya digantung pada penompang, sedangkan pada posisi dorsal recumbent ini telapak kaki menyentuh alas tempat tidur. Indikasi dilakukannya posisi ini adalah yang pertama untuk pemeriksaan pada bagian pelvik, vagina atau tindakan ginekologi. Yang kedua, untuk memudahkan pemeriksaan palpasi pada daerah perut. Ketiga, untuk memudahkan pengerjaan perasa tertentu misalnya seperti pemasangan kateter dan untuk pasien dengan ketegangan punggung. Yang ketiga, posisi Trendelenburg. Ini biasanya pada posisi shock teman-teman ya, yaitu memberikan posisi kepala lebih rendah dari kaki. Indikasinya yang pertama, pasien dengan pembedahan daerah perut, pasien dengan shock atau hipotensi, dan pasien dengan pemasangan skin traksi. Berikutnya, posisi knee chest atau genupectoral adalah posisi pasien dengan menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian tempat tidur. Indikasinya yang pertama, pasien dengan hemoroid, ini seperti pada kasus pertanyaan tadi, dan untuk pemeriksaan dan pengobatan pada daerah rektum dan sigmoid. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau merekomendasikan salah satu platform bimbingan belajar yang bisa teman-teman coba untuk memantapkan persiapan seleksi P3K nanti. Platform tersebut adalah Sahabat CPNS. Berikut adalah tampilan dari platform Sahabat CPNS. Nah, pada tahun kemarin platform ini juga sudah berhasil meloloskan banyak sekali membernya pada seleksi CPNS, baik itu CPNS pada tahun 2019 maupun 2021, dan pada tahun ini hadir dengan paket P3K. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya ini yang pertama, teman-teman mendapatkan 5 paket tryout P3K perawat yang terdiri dari soal kemampuan teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara.
Kemudian teman-teman difasilitasi grup mentoring di Telegram bersama mentor. Untuk masa aktifnya adalah 6 bulan. Kemudian teman-teman mendapatkan materi PDF dan 17 video rekaman live class dari gelombang 1 dan 2. Lalu bonus 8 video rekaman live class khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Teman-teman juga mendapatkan video rekaman 8 sesi live class bersama mentor, 2 paket tryout khusus untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan 14 paket latihan soal P3K. Untuk cara gabungnya ini teman-teman tinggal klik linknya pada deskripsi video ini. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Nyonya R, 27 tahun, dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan. Pasien datang sambil berteriak dan mengeluh kaki sebelah kiri nyeri. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui tekanan darah 140/80, nadi 92 kali per menit, suhu 37, respirasi 22 kali per menit, terdapat luka lecet pada tangan kiri, terdapat close fracture pada tulang tibia, terdapat deformitas, bengkak dan nyeri saat ditekan. Pertanyaannya, tindakan utama yang harus dilakukan pada kasus tersebut adalah A. Memberikan posisi yang nyaman, B. Lakukan pemasangan infus, C. Berikan obat analgesik, D. Lakukan pemasangan bidai, atau E. Hentikan perdarahan. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Soal-soal seperti ini yang menanyakan tentang tindakan utama, prioritas utama, tindakan pertama sering sekali keluar pada ujian, baik itu ujian pada seleksi CPNS maupun P3K. Nah, jika yang ditanyakan tindakan utama ini adalah tindakan yang bisa mengatasi masalah pasien atau tidak memperparah kondisi pasien. Jika kita lihat di sini memberikan posisi yang nyaman, ini betul. Melakukan pemasangan infus juga betul, memberikan obat analgesik juga betul. Lalu lakukan pemasangan bidai juga bisa. Hentikan perdarahan. Nah, untuk opsi E ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman, karena pada kasus di sini tidak diketahui adanya perdarahan. Dan jika yang ditanyakan adalah tindakan utama, jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu melakukan pemasangan bidai, di mana tujuan dari pemasangan bidai di sini adalah untuk melakukan imobilisasi agar tulang yang patah tidak merusak jaringan di sekitar tulang. Sedangkan jika yang ditanyakan adalah tindakan pertama, maka jawabannya adalah yang opsi A, yaitu memberikan posisi yang nyaman terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan pemasangan infus, pemberian analgesik, dan pemasangan bidai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal nomor 3 ini adalah tentang kesehatan umum ya teman-teman, karena tidak menutup kemungkinan soal-soal tentang kesehatan umum akan ditanyakan pada seleksi P3K tahun ini. Oke, tema Hari Kesehatan Nasional tahun 2022 adalah A. Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku, B. Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku, C. Satukan tekad menuju Indonesia sehat, D. Generasi sehat Indonesia unggul, atau E. Aku cinta sehat. Dan jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Terkadang pertanyaan-pertanyaan terkait tema HKN ini yang ditanyakan tidak hanya tema HKN pada tahun berjalan aja, bisa jadi tema-tema pada tahun-tahun sebelumnya juga ditanyakan. Jadi di sini kita akan bahas tiap opsinya teman-teman ya. Nah, untuk opsi B ini, Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku, ini merupakan tema HKN tahun 2021. Kemudian, Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat, ini adalah tema HKN tahun 2020. Generasi Sehat Indonesia Unggul adalah tema HKN tahun 2019. Dan Aku Cinta Sehat adalah tema HKN tahun 2018. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nyonya R datang ke puskesmas diantar keluarganya dengan keluhan, sikap, dan tingkah laku pasien yang berubah berbeda dari biasanya. Keluarga pasien mengatakan Nyonya R sering menyendiri, sering bercerita kepada keluarga dan tetangga sekitar bahwa dia baru saja mendapatkan wangsit dan mengaku sebagai titisan Ratu Pantai Selatan. Nyonya R juga mengatakan mampu mengobati semua penyakit dan menghidupkan orang mati. Dari kasus tersebut, masalah keperawatan yang terjadi adalah A. Skizofrenia, B. Gangguan persepsi sensori halusinasi, C. Defisit perawatan diri, D. Resiko perilaku kekerasan, atau E. Gangguan proses pikir waham.
Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Di sini yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Untuk opsi A, skizofrenia, ini adalah diagnosa medis dengan ICD-10 F20. Jadi bukan termasuk masalah keperawatan. Dan dari opsi B, C, D, dan E ini jawaban yang tepat adalah yang E, teman-teman ya. Gangguan proses pikir waham. Di sini masih sering terjadi kekeliruan antara membedakan halusinasi dan waham. Seperti pada kasus Nyonya R mengaku sebagai titisan Ratu Pantai Selatan. Nah, ini masih banyak yang menganggapnya sebagai halusinasi, padahal lebih mengarah ke gangguan proses pikir waham, khususnya waham kebesaran. Nah, di sini kita akan membedakan atau membahas lebih jauh mengenai perbedaan halusinasi dan waham. Oke, yang pertama, halusinasi adalah suatu gejala gangguan jiwa pada individu yang ditandai dengan perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghiduan. Pasien merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada. Secara subjektif, biasanya pasien mengatakan mendengar suara bisikan atau melihat bayangan, merasakan sesuatu melalui indera perabaan, penciuman, atau pengecapan. Secara objektif, ditandai dengan adanya distorsi sensori, respon tidak sesuai, bersikap seolah melihat, mendengar, mengecap, meraba, atau mencium sesuatu. Selain itu, juga ditandai dengan perilaku menyendiri, melamun, konsentrasi buruk, disorientasi, curiga, melihat ke satu arah, mondar-mandir, dan berbicara sendiri. Sedangkan waham adalah suatu keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Secara subjektif, biasanya pasien mengungkapkan isi waham seperti waham kebesaran dan waham curiga. Biasanya juga ditandai dengan menunjukkan perilaku sesuai isi waham, isi pikir tidak sesuai realitas, isi pembicaraan sulit dimengerti. Selain itu, pasien juga terlihat curiga berlebihan, waspada berlebihan, bicara berlebihan, sikap menantang atau permusuhan, wajah tegang, pola tidur berubah, tidak mampu mengambil keputusan, flight of ID, produktivitas kerja menurun, serta tidak merawat diri dan menarik diri. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.